Sedikit mengulik sejarahnya, pada tahun 2013 sudah ada DSM-5 yang menggantikan DSM-4. Dalam DSM-5, istilah hipokondriasis sudah tidak ada lagi dan digantikan oleh illness anxiety disorder. Secara terminologi, hipokondriasis merupakan bagian dari gangguan somatoform. Jadi, hipokondriasis adalah suatu gangguan somatoform di mana individu mengalami ketakutan terhadap suatu penyakit serius yang menetap, terlepas dari kepastian medis yang menyatakan sebaliknya. Lalu, apa itu gangguan somatoform? Gangguan ini adalah pada saat individu mengeluhkan simptom-simptom fisik yang mengindikasikan kerusakan fisik atau disfungsi yang terkadang cukup dramatis. Namun, secara gangguan fisiologis tidak ditemukan apapun. Kapan hipokondria muncul? Hipokondria bisa muncul atau terjadi sesekali atau terus-menerus, tergantung pada tingkat keparahannya. Pada umumnya, hipokondria bisa muncul pada usia berapa saja, baik pria maupun wanita memiliki resiko yang sama. Namun, puncaknya muncul pada masa dewasa awal, yaitu pada usia 25-35 tahun, dan cenderung memiliki perjalanan yang kronis. Penyebab hipokondria. Yang pertama ada kepercayaan, yaitu kepercayaan berlebih pada suatu penyakit. Kondisi ini dapat membuat Anda salah menafsirkan bahwa semua sensasi tubuh adalah penyakit serius. Yang kedua ada keluarga, yaitu gelisah karena keluarga terlalu khawatir tentang suatu penyakit yang diderita. Anda mungkin lebih cenderung menderita hipokondria jika Anda memiliki orang tua yang terlalu khawatir tentang kesehatan mereka sendiri atau Anda. Yang ketiga ada pengalaman sebelumnya. Pernah mengalami penyakit serius pada masa kecil. Anda mungkin pernah memiliki penyakit serius di masa kecil, sehingga sensasi fisik tertentu mungkin menakutkan bagi Anda. Apa saja gejala-gejala hipokondria? 1. Memiliki tingkat kecemasan yang tinggi terhadap kesehatan pribadinya. 2. Memiliki ketakutan terhadap penyakit serius tertentu setidaknya selama 6 bulan. 3. Mengkhawatirkan gejala ringan sebagai penyakit serius. 4. Berkali-kali memeriksa tubuhnya sendiri untuk mendeteksi tanda-tanda penyakit tertentu. 5. Menghindari banyak orang, tempat, atau kegiatan karena takut terkena penyakit. Ada banyak faktor yang dapat memicu atau meningkatkan resiko terkena hipokondria. Di antaranya, yang pertama, stres berat. Yang kedua, ancaman penyakit serius yang ternyata tidak serius. Yang ketiga, riwayat kekerasan saat masih anak-anak. Yang keempat, penyakit serius saat anak-anak atau orang tua yang memiliki penyakit serius. Yang kelima, kepribadian yang sering khawatir. Dan yang terakhir, berlebihan mencari informasi tentang kesehatan di internet. Bagaimana hipokondria itu sendiri didiagnosis? Yang pertama yaitu dengan cara Anda akan melakukan pemeriksaan psikologis untuk membicarakan gejala yang terjadi, situasi penyebab stres, riwayat keluarga Anda, kekhawatiran yang Anda alami, masalah pada hubungan, dan masalah yang mempengaruhi hidup Anda. Yang kedua yaitu Anda akan diberikan formulir penilaian psikologis atau berbentuk kuesioner. Yang ketiga, Anda akan ditanya tentang penggunaan atau konsumsi alkohol, obat, ataupun zat-zat yang lainnya. Bagaimana hipokondria ditangani? Pertama, dapat ditangani dengan psikoterapi. Psikoterapinya yaitu dengan melalui terapi perilaku kognitif yang berfokus pada pengubahan tingkah laku negatif, pengubahan perilaku, dan pengubahan respon emosional terkait gangguan psikologis, konseling dengan psikolog, dan terapi pemaparan untuk mengurangi kecemasan. Yang kedua, dapat ditangani dengan pengobatan. Pengobatannya yaitu dengan obat antidepresan, contohnya seperti selektif serotonin reuptake inhibitor, serta obat lainnya sesuai petunjuk dokter.
Ada beberapa cara untuk mencegah terkena gangguan hipokondria. Yang pertama, berolahraga. Yang kedua, berpikir yang positif. Yang ketiga, tidur cukup. Yang keempat, makan makanan sehat dan teratur. Yang kelima, mencari teman curhat. Dan yang terakhir, dengan meditasi.